Hai guys, perkenalkan nama saya Hedi Krisna Aprilia dari BEM Psikes Nasional Surakarta tahun periode 2020-2021. Di sini saya sebagai pembawa acara dari podcast yang berjudul Pocakta, yaitu podcast Cakra Abiyakta. Pocakta adalah segmen di mana para pengurus BEM sebagai panitia akan berbincang santai dengan berbagai narasumber dengan topik yang menarik dan mengedukasi pastinya. Nah, kali ini dengan tema The Last Not Bad Ending. Nah, di sini kita sudah bersama dengan teman-teman dari BEM Psikes tahun periode 2019-2020. Nah, menurut kakak-kakak yang di sini, menurutnya momen yang sangat menjengkelkan tapi membuat bangga itu yang bagaimana ya? Menurut saya sih pengalaman yang paling menjengkelkan itu saat SHF ya, karena itu konsepnya diubah dalam hitungan hari dan itu saat UAS. Jadi sebenarnya menjengkelkannya cuma karena konsep dan saat UAS, tapi yang membanggakannya di SHF itu kan pengabdian. Kita bisa melakukan pengabdian sambil UAS dan waktu itu IP cuma lumayan bagus, jadi rasa ada kebanggaan tersendiri gitu. Kalau menurut saya itu hal yang menjengkelkan itu waktu ada beberapa proker di mana di dalam suatu kepanitiaan itu ada panitia yang kurang bertanggung jawab sehingga banyak juga panitia lainnya yang keteteran. Tapi di samping itu sebagai panitia di situ juga dapat double dash gitu, jadi kita lebih dapat pengalaman di situ. Jadi kalau saya itu jadi waktu proker itu ada salah satu panitia yang kurang bertanggung jawab, dimana dia harusnya menjadi bagian yang penting di situ. Di job desk itu penting pada saat webinar online seperti itu, dimana dia harus mempersiapkan ini dan itu, tapi dia mendadak tiba-tiba tidak bisa datang. Itu menjengkelkan sekali sih. Menjengkelkan sekali. Tapi waktu hal yang membanggakan itu gimana bisa lancar, semuanya aman, semuanya nggak tergesa-gesa gitu loh, semuanya sesuai dengan rundown, sesuai dengan apa yang harus jadwalnya itu dilakukan dan itu tepat waktu gitu bangganya. Oke, yang selanjutnya yaitu hal yang paling berkesan di BEM itu yang bagaimana menurut kakak-kakak? Kalau hal yang berkesan itu kalau di BEM sendiri itu kan ketemu sama teman-teman baru, kan banyak dari 5 program studi, jadinya kita punya teman-teman baru gitu. Kalau di luarnya karena BEM itu membawahi UKM sama HMP, tentunya itu kita bisa kenal sama teman-teman UKM dan HMP, kita bisa tahu program kerjanya mereka kayak gimana, jalannya mereka kayak gimana, kayak gitu. Jadi nambah relasinya itu nggak cuma dari BEM sendiri, jadi dari luar BEM juga. Oke, menurut saya pribadi ya, sebenarnya kesannya tuh banyak banget, dan mungkin teman-teman yang lain tuh juga punya kesan yang sama-sama kayak saya mungkin ya. Kalau saya pribadi, kesan saya tuh kebersamaannya yang di BEM. Ya saya tahu ini tuh organisasi ya, tapi saya tuh ngerasain di sini tuh kayak keluarga gitu. Di sini tuh saya bisa mendapatkan hal yang positif banyak banget, pengalaman juga banyak banget, dan I love you guys. Kalian tuh memberikan saya energi positif dan bisa memberikan saya pengalaman-pengalaman baik lainnya. Terima kasih. Nah, menurut aku pribadi banyak hal yang paling berkesan di BEM. Nah, tapi menurutku hal yang paling berkesan di BEM itu saat aku sendiri bisa menemui banyak sekali orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Jadi aku bisa belajar untuk mengatret orang tersebut sesuai dengan karakternya. Nah, pemane kita bertemu dengan orang yang keras kepala atau idealis. Jadi
dia itu mempunyai pandangan terhadap suatu kegiatan atau suatu ide itu harus merealisasikan idenya, harus terrealisasi gitu. Nah, aku sendiri itu belajarnya itu dengan cara gimana orang tersebut bisa mengungkapkan semua ide-idenya, tetapi aku juga harus membimbingnya biar sesuai dengan konsep awalnya gitu. Nah, seumpamanya lagi ada orang yang orangnya tuh mengalir aja kayak air, gini boleh. Nah, kita itu harus menegasi orang tersebut maunya gimana. Kalau A ya A, kalau B ya B, supaya proker-proker atau kegiatan-kegiatan kita ke depannya itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu proker BEM mana sih yang kakak sangat membuat belajar tentang arti kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dan juga jerih payah? Kalau menurut saya, untuk proker yang mengajarkan saya tentang kebersamaan, kerja keras, dan juga tanggung jawab, yaitu adalah proker PKKMB. Karena di PKKMB itu kan waktunya lama ya, kita persiapan itu lebih dari 1 bulan, dan untuk acaranya itu 3 hari. Nah, karena panitia itu kan punya masing-masing job desk, jadi kita belajar bertanggung jawab, karena tanpa kita melakukan bagian dari pekerjaan itu, PKKMB juga tidak akan berjalan. Dan untuk kebersamaan itu kan waktunya itu lama, kita berangkat dari pagi sampai malam, pagi untuk mempersiapkan acara pada hari itu, dan malam untuk mempersiapkan acara untuk keesokan harinya, dan juga untuk evaluasi. Jadi di situ saya merasakan kita itu seperti keluarga. Kalau menurut saya, proker BEM yang sangat membuat saya belajar tentang kebersamaan dan jerih payah itu adalah pada saat SAF. Karena pada saat SAF itu konsepnya berubah-ubah, dan pada saat itu waktunya itu sama kayak UAS. Terus pada saat SAF itu bertemu dengan banyak orang dan dengan banyak prodi. Jadi menurut saya itu yang membuat saya belajar tentang kebersamaan. Kalau menurut saya, proker yang paling menantang itu PKKMB Instruksi, karena pada proker ini kita dituntut untuk bisa bekerja sama antar tim, mulai dari menyusun tema dan konsep yang sesuai dengan dikti, dan juga tidak membosankan untuk teman-teman maba. Juga untuk waktu hari H itu kan juga banyak tantangan baru ya, jadi secara tidak langsung itulah yang membentuk rasa kebersamaan, kerjasama, dan tanggung jawab antar panitia. Nah, sebelum menjadi anggota BEM ini kan juga ada open recruitment anggota BEM itu ya kak ya. Nah, itu bagaimana sih kak pengalamannya pada rekrutmen itu? Pendaftaran BEM ya, kalau aku itu awalnya itu cuma iseng daftar di BEM dan gak nyangka bisa lolos di setiap tahapnya. Terus yang paling keinget itu waktu diwawancara, itu rasanya tegang banget, deg-degan, terus sampai ngomong itu rasanya kayak gagap gitu. Kalau menurut saya itu waktu pendaftaran BEM itu pengalaman saya itu kan dulu saya daftar di dua formulir. Nah itu yang satu Infarnas, yang satu BEM. Nah karena teman-temanku itu banyak yang ikut Infarnas, jadinya yang tahun kemarin itu aku itu ikutnya daftar yang Infarnas, jadi yang BEM itu enggak. Nah kalau tahun ini itu aku ambilnya daftar di BEM. Nah dan nggak nyangka aja bisa diterima. Nah sama waktu itu kan tes wawancara itu, nah itu kan aku dikasih pertanyaan. Nah kalau aku itu sebenarnya kalau dikasih pertanyaan gitu, kalau langsung dijawab gitu nggak bisa, harus mikir dulu. Kalau pengalaman pendaftaran di BEM itu, pertamanya aku tahu BEM itu dari PKKMB. PKKMB itu kan dijelasin di dalam
kampus itu ada BEM, ada HMP, ada macam-macam. Nah, mulai dari situ saya tertarik ke BEM. Terus beberapa teman-temanku itu juga tertarik dan kita sepakat buat daftar bareng-bareng. Nah, setelah itu ada pendaftaran BEM, terus aku langsung daftarkan itu. Itu pertamanya ngisi formulir dulu. Nah, itu formulirnya itu mendadak banget karena di 3 farmasi itu nggak ada apa ya namanya kayak kunjungan gitu loh. Kalau yang prodi lain itu kan kayak didatangi terus kayak diomongin BEM itu kayak gimana. Kalau di D3 farmasi itu nggak ada. Jadi kayak peminatnya D3 farmasi jadi kayak sedikit karena nggak tahu dan itu mendadak banget. Terus akhirnya aku kan karena aku memang niat ya dari awal, jadinya aku tetap daftar. Terus habis itu tuh formulir itu bener-bener dadak banget dan harus ada fotonya. Nah, fotonya tuh di hari itu dan untung aku bawa foto tapi nggak sesuai dengan ukuran yang diminta. Tapi untungnya pas itu tuh mbaknya tuh baik banget, katanya nggak apa-apa. Ya udah, habis itu aku daftar. Setelah aku daftar sama teman-temanku itu, terus ternyata teman-temanku tuh pada mengundurkan diri semua. Jadi yang dari D3 farmasi itu sekitar berapa ya? Awalnya mungkin 10-an jadi sekitar mungkin 3 atau 4 orangan gitu. Tapi aku tetap lanjut. Terus habis itu kan ada tesnya itu tes tertulis itu kan malam ya. Nah, pas itu matkulku tuh sampai jam berapa ya? Pokoknya sampai jam 4 sore gitu. Dan itu tesnya jam 6. Aku nunggu di situ sendirian karena nggak ada temen yang ikut ngelanjutin ke BEM sendirian. Ya udah sendirian di situ. Untungnya ada wifi kan di sana, jadi aku wifi-an. Terus setelah itu ya daftar. Setelah selesai tahap 1, tahap 2, ternyata puji Tuhannya lolos. Dan akhirnya aku bersyukur sekali sih. Untungnya aku tidak awalnya aku tuh kayak aku nggak ada temen dari D3 farmasi gitu loh. Jadi kayak aku rasanya mau berhenti aja, tapi kayak man itu loh, aku nggak mau cuma kuliah pulang. Aku tuh pengen ada kegiatan gitu loh, nggak cuma mikirin pelajaran aja, tapi aku juga pengen ada kegiatan sama, apalagi kalau BEM itu kan dari 5 prodi, jadi aku pengen bisa kenal sama banyak orang, itu aja sih. Jadi aku bersyukur banget bisa masuk di sini, bisa kenal banyak orang gitu. Nah, setelah tadi mengalami beberapa tahap perekrutan pada BEM, nah sekarang itu pengalaman menantang apa saat menjalankan program kerja dari BEM itu sendiri, Kak? Nah, bagiku sendiri pengalaman yang paling menantang di BEM itu ketika ada proker yang mau mendekati hari H tetapi konsepnya berubah 180 derajat berbeda. Jadi kita harus mempersiapkannya itu dari awal, padahal deadline-nya tuh udah mungkin hampir beberapa hari udah prokernya tuh udah mau jalan. Jadi kita harus bekerja lebih keras terus mengejar apa yang harus disiapkan gitu. Kalau menurut saya pengalaman yang menantang itu pas di program kerja Semarak Kemerdekaan. Nah, itu di tahun lalu karena untuk tahun-tahun sebelumnya Semarak Kemerdekaan itu adalah event institusi saja yang hanya pesertanya itu hanya dari lingkup institusi. Namun untuk Semarak Kemerdekaan kemarin itu konsepnya itu berubah drastis, jadi dari kegiatan yang hanya dilakukan di institusi menjadi kegiatan nasional. Nah, konsep itu tidak hanya dirubah dari segi pesertanya saja, tapi juga dari kepanitiaan. Karena kalau semarak-semarak sebelumnya itu kepanitiaannya itu hanya dari BEM saja, tapi kalau semarak kemarin itu jadi gabungan gitu dari Ormawa sama dari BEM. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman Ormawa gitu sih. Karena karena waktunya itu juga yang bikin program kerja tersebut itu jadi yang menantang gitu loh. Gitu. Wah, sangat menarik sekali ya. Terima kasih untuk kakak-kakak telah berbincang pada podcast hari ini dengan tema The Last Not But Ending. Dan terima kasih juga para pendengar telah menyaksikan podcast pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
sadar itu bagaimana? Kan yang melihat ya yang harusnya yang Untuk secara tidak sadar itu bagaimana sih? Kenapa bisa seperti itu? Mereka adegannya ulangnya itu silakan bagaimana? Kak Leni mempraktekkan atau Kak Ida silakan. Silakan salah satu. Mbak Alisa ya, silakan. Saya sebetulnya juga ada. Kan ada sebelah dulu, silakan praktekkan. Ayo nggak apa-apa, silakan. Jadi